Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitas rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ada berbagai macam informasi yang cukup mantap dan juga menarik berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Nah, kita bisa melihat dalam sesi foto screenshot ya, di sini ada Pi Network Payment dan juga menampilkan semacam produk mobil dan juga para pioner. Kemudian di sini juga berkaitan dengan masa depan pembayaran digital dengan menggunakan jaringan Pi atau blockchain atau koin Pi Network. Nah, jadi di sini ada berita kabar baik ya, yang mana di sini dikutip daripada website oknews.com. Apakah di sini itu benar-benar bisa dikatakan open mainnet sudah semakin dekat dan sudah bisa dikatakan realistis untuk menggunakan koin Pi sebagai alat pembayaran berikutnya. Disebutkan di sini jaringan Pi telah menarik banyak sekali perhatian banyak orang di industri cryptocurrency dengan visi yang sangat-sangat ambisius. Nah, kemudian di sini rekan-rekan pasti sudah sangat paham dan sangat jelas sekali. Kemudian tinggal menantikan saja fase secara realistis open mainnet untuk menikmati daripada koin-koin hasil yang ditambang rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini jaringan Pi didasarkan pada teknologi blockchain yang mendasari kripto seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Namun di sini jaringan Pi juga memiliki pendekatan yang berbeda dengan mengutamakan keamanan, kemudian juga keberlanjutan dan praktis dalam penggunaan. Jadi lebih simple dan bisa dikatakan lebih efisien daripada kedua blockchain sebelumnya yang sudah memiliki harga yang sangat fantastis, yaitu Ethereum dan juga Bitcoin. Nah, kemudian di sini dibandingkan dengan proses penambangan, tentu saja di sini Pi Network jauh lebih mudah dan lebih efisien dan bisa ditambang oleh siapapun itu. Artinya di sini rekan kita semuanya ya, yang penting memiliki handphone dan internet itu juga sudah bisa bergabung dengan blockchain Pi Network atau bisa ikut mining proyek Pi Network. Nah, ini sangat mudah sekali. Kemudian dengan potensi kecepatan transaksi yang tinggi dengan biaya yang rendah dan juga inklusi keamanan yang lebih luas, pengadopsian daripada jaringan Pi sebagai alat pembayaran ini bisa membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pembayaran digital berikutnya. Nah, jadi di sini memang keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh proyek Pi Network atau blockchain Pi Network dalam sistem pembayaran yang jauh lebih cepat dan efisien. Namun kita juga perlu melihat bagaimana perkembangan jaringan Pi selanjutnya ya, dan bagaimana proyek tersebut bisa mengatasi tantangan dan juga hambatan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini rupanya Pi Network juga telah berhasil membangun ekosistem yang sangat kuat dan juga berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia. Saat ini bahkan juga ada lebih dari 50 juta pionir yang terlibat aktif ya. Dan juga di sini terdiri daripada para pionir, kemudian termasuk daripada pengguna, penggemar kripto dan juga para developer yang ikut mining proyek ini. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali rekan-rekan informasi yang disampaikan oleh daripada oknews.com berkaitan dengan proyek pembayaran menggunakan Bitcoin ya. Nah, kemudian di sini kita coba melihat adopsi bisnis juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem pembayaran apapun. Saat ini sejumlah bisnis pedagang sudah mulai mengintegrasi jaringan Pi dalam sistem pembayaran mereka. Artinya di sini sudah banyak sekali atau ada semacam para pedagang atau developer yang sudah bergabung dengan jaringan Pi atau blockchain Pi. Sementara di sini untuk implementasi daripada mainnet masih belum dilakukan. Langkah-langkah awal ini menunjukkan minat dan potensi adopsi jaringan Pi sebagai alat pembayaran. Jadi di sini untuk daripada implementasi secara mainnet atau secara realistis nyata ini masih belum ya. Jadi masih dalam fase enclosed mainnet. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita coba untuk melihat informasi berikutnya. Keuntungan utama bagi bisnis untuk menerima daripada pembayaran koin Pi adalah biaya transaksi yang rendah dan bahkan tanpa biaya dibandingkan dengan metode pembayaran bersifat tradisional yang melibatkan gas Pi yang sangat tinggi. Kemudian di sini menerima jaringan Pi dapat membantu bisnis mengurangi biaya terkait dengan proses pembayaran. Jadi di sini keunggulan daripada Pi Network itu bisa dikatakan ya gas Pi-nya murah ya kalau menurut informasi dari Oknews di sini. Kemudian di sini juga disebutkan ya. Nah, di sini dalam adopsi bisnis juga memberikan manfaat bagi para pengguna dan lebih banyak tempat untuk menerima pembayaran koin Pi. Pengguna bisa memanfaatkan
Pi mereka untuk melakukan transaksi dan mengintegrasikan mata uang digital ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jaringan Pi juga menawarkan kecepatan yang berpotensi tinggi ya, dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional yang melibatkan proses yang kompleks dan panjang. Melibatkan pihak ketiga, pembayaran dengan Pi dapat dilakukan dengan cepat dan langsung antara pengirim dan penerima. Nah, ini juga bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses transaksi pembayaran yang bisa bersifat lebih efisien. Kemudian di sini juga salah satu keuntungan daripada pengguna atau menggunakan Pi sebagai pembayaran adalah rendahnya atau bahkan tanpa biaya gas Pi ya. Dan juga disebutkan untuk daripada jaringan Pi atau blockchain Pi memang bertujuan menyediakan akses ekosistem kripto bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Dengan menggunakan koin Pi sebagai alat pembayaran, masyarakat yang belum terlayani sistem perbankan dapat terlibat dalam ekonomi digital. Hal ini membuka pintu inklusi keuangan yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi individu yang sebelumnya terbatas dalam akses layanan keuangan. Jadi di sini intinya adalah koin Pi yang rekan-rekan tambang itu bisa dikatakan berupa mata uang ya, yang mana itu bisa digunakan ketika sudah open mainnet. Sudah bisa digunakan antar lintas batas, lintas negara ya, dan itu bisa berlaku ke seluruh dunia. Jadi orang-orang yang sudah menambang koin Pi sudah memiliki akses ketika dibuka open mainnet ya, langsung bisa digunakan untuk berbelanja ya, menggunakan koin Pi yang rekan-rekan tambang tanpa batasan ya. Nah, kemudian itu memang daripada fungsi koin Pi ke depannya atau tujuannya ya seperti itu. Kemudian seperti cryptocurrency yang lain, daripada potensi Pi Network meningkat nilainya di masa yang akan datang. Dengan peningkatan adopsi dan pengguna, permintaan Pi dapat meningkat dan pada gilirannya berdampak positif pada nilai kripto. Ini berarti bahwa pengguna Pi telah mengakumulasi Pi dapat melihat peningkatan nilai aset mereka dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, rekan-rekan, daripada website Tokenius ini juga menyampaikan bahwa Pi Network itu sama dengan cryptocurrency yang lain, dan ketika memang supply and demand atau permintaan dan penawarannya itu bisa dikatakan seimbang ya, harganya akan stabil. Kemudian jika ketika permintaannya tinggi, harganya akan naik ya. Kemudian ya ketika memang proyek ini bagus, kemudian memiliki semacam memberikan dampak yang positif, tentu saja akan memiliki kecenderungan untuk naik harganya. Kemudian di sini juga jaringan Pi dirancang dengan keamanan dan keandalan yang adalah fokus utamanya. Jadi di sini masih belum open mainnet, KYC-nya saja masih belum banyak rekan-rekan yang lolos ya. Jadi karena banyak sekali para pionir tersebar sampai 50 juta, merupakan salah satu atau satu-satunya proyek mining cryptocurrency terbesar di dunia ya. Biasanya itu paling penggunanya itu hanya sekitar 2 atau 3 juta sudah cukup banyak langsung open mainnet. Seperti misal Omega Network ya, itu penggunanya baru berapa juta langsung mainnet atau sudah listing. Kemudian di sini Pi Network sudah menembus 50 juta ya, artinya di situ ya bisa dikatakan kurang lebih ya 25 kali lipat ya rekan-rekan daripada proyek-proyek mining yang sudah ada. Nah, kemudian di sini dalam kombinasi dan keunggulan ini menjadikan opsi pembayaran yang menarik bagi pengguna dan bisnis. Nah, kemudian namun juga penting diingat adopsi Pi sebagai metode pembayaran masih dalam tahap awal ya. Jadi di sini masih dalam tahap awal. Dan untuk daripada implementasi mainnet dan adopsi lebih lanjut oleh bisnis akan dimainkan peran kunci dalam menentukan kesuksesan jaringan Pi sebagai solusi pembayaran digital. Nah, jadi untuk implementasi secara nyata realistis mainnet, nah di sini lebih lanjut ya akan memainkan peran kunci dalam menentukan kesuksesan jaringan Pi. Kemudian di sini ya memang arah masa depan ya, ketika memang benar-benar Pi Network itu sudah open mainnet dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengadopsi dengan menggunakan pembayaran menggunakan koin Pi dan juga bergabung dengan blockchain Pi, tentu itu akan bisa membuat harga daripada koin Pi akan sangat tinggi sekali. Nah, kemudian di sini informasi di sini dikutip daripada saluran Twitter ya rekan-rekan, daripada Pi News Media. Nah, di sini banyak tempat di dunia menerima pembayaran koin Pi dan lebih banyak bisnis akan bergabung dengan ekosistem Pi Network. Dan ini memang menarik sekali ya. Jadi kalau informasi di sini yang menyampaikan daripada Pi News Media merupakan salah satu media informasi yang memiliki reputasi bagus ya dalam memberitakan informasi berkaitan dengan proyek-proyek Pi Network. Nah, kita bisa melihat informasinya dikutip langsung dari Pi News Media.
Nah, di sini cukup mantap ya. Jadi juga dikabarkan di sini itu banyak sekali tempat-tempat yang menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Dan juga lebih banyak bisnis akan bergabung dalam ekosistem Pi Network ya setelah core team menerapkan open mainnet. Jadi di sini mainnet itu artinya adalah open mainnet ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini mainnet artinya open mainnet karena di sini untuk mainnet Pi Network dibagi dua, yaitu enclosed mainnet ya, mainnet yang masih ditutup, artinya itu masih dalam lingkungan komunitas saja. Kemudian kalau proyek-proyek blockchain yang lain, nah itu hanya ada testnet dan mainnet saja ya. Untuk Pi Network ini sedikit berbeda daripada konsep yang diberikan oleh pihak core team itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan ya, nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.